mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'd. Bapak ibu-ibu jamaah salatul isya yang berbahagia, insyaallah anak-anakku sekalian juga, insyaallah kita akan kaji malam ini, mungkin kajian pertama ya. Saya mempunyai kajian rutin ya, amanah dari penulis, dimana kita dibagi gratis dan disuruh ngajarin ya, diminta kalau bisa diajar, yaitu buku Sirah Nabawiyah, belajar meraih cinta sejati kepada Sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 6 jilid dan jangan khawatir, nggak harus beli karena sudah ada di Bekal Islam ya, bisa di-download aplikasinya, komplit sama satu kitab ya, seperti ini. Jadi kalau memang tidak mau beli atau bisa komplit ya. Ini karya putra Indonesia, alhamdulillah, seorang dokter ya, yang penuh dedikasi untuk berdakwah, punya tim sehingga banyak karyanya. Di antaranya Syarah Aqidah Wasithiyah, Syarah Rukun Islam, Rukun Iman, Tafsir, At-Taisir, dan lain-lain. Syarah Wasithiyah ada 5 jilid dan sudah ada juga di Bekal Islam. Silakan download Bekal Islam. Dan Tafsir, Tadabbur Quran ya. Nah, kajian malam ini karena melanjutkan kajian saya, ini belum selesai. Saya ada 2 metode. Satu monolog, yaitu saya sering rekam sendiri tanpa audiens. Ada 2 dengan audiens. Kalau yang monolog sudah halaman ya, sudah kajian ke 130. Silakan dicari di channel saya Abdurrahim Ayub. Nah, ini yang selalu ada audiens di beberapa tempat. Baru yang ke 48 malam ini, 48B. Artinya 48B topiknya perhatikan kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam bermuamalah. Itu topik malam ini. Tadi pagi saya kasih di pondok Pamulang, yaitu 48A. Berarti ini 48B, topik yang sama. Ini 49 ya. Tadi 48. Ya, kalau nomor lihat aja di sana nanti. Kita tadi sudah sampai ke penderitaan umat Islam ya, bagaimana bijaksananya Nabi melihat situasi dalam berdakwah. Secara ringkas yang kita telah baca, sangat bijaksana Nabi di awal dakwah beliau, di mana beliau masih tawaf, padahal di Mekah, di Ka'bah itu sendiri ada 300-an lebih berhala. Beliau tawaf, tidak dihancurkan sama sekali ya, karena beliau masih dalam keadaan lemah ya. Dan beda setelah Fathul Mekah, beliau hancurkan, tidak ada satupun berhala di jazirah. Beliau mengirim Ali bin Abi Thalib, Khalid bin Walid, dan lain-lain ya, karena sudah kuat, sudah punya pasukan. Begitu dakwah beliau. Dan beliau juga selama 13 tahun itu berdakwah ya, sangat damai, artinya menjauhi provokasi dan lain-lain. Tetapi sifat individu beda. Umar radhiyallahu anhu masuk Islam ya, bersahadat, mandi dulu, baca surat, terus bersahadat, nggak menyembunyikan keislamannya, langsung dia cari siapa orang yang bisa, yang kalau ngomong didengar. Ada itu Jamal namanya, dipanggil,
diketok, saya di Umar, saya mau umumkan keislaman saya. Maka Jamal bawa di depan umum, dia ini Umar bin Khattab sudah murtad, dusta kamu, saya bukan murtad, saya sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Langsung digebukin satu kampung Mekah waktu itu, dari pagi sampai sore, ya saking kuatnya Umar, dipukulin. Itu bedanya Umar dengan yang akan kita ceritakan ini. Karena Umar pembesar, sampai datang orang tua, dilihat Umar lagi digebukin, dipukulin, bilang tahan, ini dari bangsa Adi, hati-hati kalau dia mati bangsanya akan ngamuk ini. Akhirnya bubar. Ya, begitu. Ya, lihatlah bagaimana selama masa dakwah di Mekah selama 13 tahun. Ya, lihat juga hubungan Rasulullah dengan Yahudi. Ya, nggak ada peperangan selama itu. Ya, mereka bikin perjanjian, Rasulullah jual beli dan lain-lain. Tetapi setelah Yahudi mengkhianati perjanjian dan Rasulullah sudah berkuasa, maka diserang. Terjadilah penyerangan Khaybar. Ya, Khaybar itu kebun yang diambil oleh Rasulullah dan ditebang pohon-pohonnya. Padahal Yahudi tahu, bukankah kamu melarang? Ya, untuk hal ini Allah telah menghalalkan penebangan pohon-pohon kurma. Begitu, dikepung. Ya. Dan penyiksaan pada saat itu masih berlaku. Yang paling awal yang disiksa adalah keluarga Yasir. Ya. Radhiyallahu, satu keluarga disiksa. Ibunya dibunuh, yaitu namanya Sumayyah. Sumayyah ini sahid pertama di keluarga Yasir dan di seluruh umat Islam pada saat itu. Syahidah pertama, orang yang meninggal di jalan Allah. Anaknya ada Abdullah dilempar, ya, sehingga meninggal. Begitu juga Ammar bin Yasir disiksa dengan berbagai siksaan sampai akhirnya bisa memaksa Ammar bin Yasir mengucapkan kata-kata kekufuran. Ya, begitu. Di tafsir surat An-Nahl surat 16 ayat 106, man kafara billah min ba'di imanihi illa man ukriha faqalbu mutmain bil iman. Barang siapa yang kafir kepada Allah, sudah dia beriman, dia mendapatkan kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam keimanan, maka dia tidak berdosa. Di Ibnu Katsir tidak dijelaskan masalah Ammar bin Yasir, mungkin sudah dijelaskan di ayat lain. Tapi di tafsir Tabari dijelaskan itu kisah, ya, Ammar bin Yasir berdasarkan hadis-hadis. Artinya boleh seorang seperti Ammar bin Yasir karena tidak kuat siksa, ini namanya taqiyah, taqiyah yang benar ini. Ada dua taqiyah, taqiyah Syiah nggak boleh, haram itu. Bentar-bentar taqiyah, nggak ada urusan nyawa taqiyah, dia berbohong. Tapi taqiyah yang mengancam, ya, nyawa kita boleh. Sehingga Ammar bin Yasir mengucapkan kekufuran dan dia ngadu ke Rasulullah, turunlah ayat ini, nggak apa-apa. Ya, bahkan di hadisnya di tafsir Tabari bilang jika kejadi lagi buatlah seperti itu lagi, karena masih lemah. Begitu. Bilal bin Rabah juga, ya, Bilal bin Rabah, ya, ini budak-budak yang disiksa karena tidak ada kekuatan. Kalau Abu Bakar orang bangsawan, nggak ada yang berani menyentuh beliau. Radhiyallahu. Ali keluarga besar bin Thalib, Ali bin Abi Thalib dari keluarga Abdul Muthalib, jadi keluarga besar, ya, begitu. Ya, Bilal budak dari Umayyah bin Khalaf yang kita kenal,
sejarahnya masyhur, di mana beliau ditaruh di padang pasir yang paling terik, lalu ditiban batu besar, ya, sampai hampir mengembuskan nyawa, lalu cuma bicara ahad, ahad. Konsep tauhidnya Bilal sederhana, ya, karena dia budak manusia. Betapa beratnya jadi budak manusia yang banyak. A nyuruh kerjakan hal ini, B menyuruh kerjakan hal ini. Tapi konsep Allah Rabbul Alamin yang menciptakan dia, dan mereka manusia juga, nggak nyiptain apa-apa. Tapi Rabb Allah menciptakan Bilal, ahad ya, walaupun disiksa kayak gimana, seorang budak memahami konsep ubudiyah yang agung. Berat jadi budak, apalagi budak ya yang Umayyah itu kejam sekali tuannya, ya begitu. Dan dibebaskan oleh Abu Bakar. Ya, jadi judulnya di halaman 137 ya, silahkan lihat videonya kalau ada waktu. Ya, perhatikan kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam bermuamalah. Jadi Rasulullah bermuamalah itu tepat, ya, timingnya, waktunya, keadaan dan lain-lain, ya. Karena wahyu, Rasulullah mendapat wahyu. Ada yang wahyu tertulis, ada yang melalui sunnah Rasulullah, ini wahyu juga. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang keluar dari diriku kecuali ya, dari hawa nafsu, bukan. Tapi dia itu wahyu, in huwa wahyuha, wahyu yang diwahyukan padaku. Ya, begitu. Baik berupa Al-Qur'an ya atau hikmah. Dan kita ingat pelajaran sebelumnya ya, di halaman 136 di video sebelumnya, nanti kita lihat saja. Karunia besar untuk umat manusia, rahmatan lil alamin, adalah kalau kita mau hitung-hitung nikmat Allah, yang paling besar adalah diutusnya Rasulullah SAW. Ya, beliau Ustadz menukil Suratul Imran ayat 164. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Ya, sungguh Allah telah memberi karunia. Apa karunia itu? Yaitu ya, karunia kepada orang-orang beriman. Ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari mereka sendiri, golongan mereka sendiri. Itu karunia besar. Ya, dengan diutusnya rasul, Islam sampai ke sini. Sampai ke Pamulang. Kalau ya, saya alhamdulillah pernah ada perjalanan dari Tawau ke Moro. Pulau-pulau kecil ada agama Islam, ada masjid, ada masjid-masjid musola-musola gini. Padahal pulau kecil. Di Tarakan ada Tawau, Tarakan, nanti masuk ke Mindanao. Dulu mayoritas Islam itu Filipina. Datang ya Spanyol atau Portugis itu ya, saya lupa. Hah? Spanyol kan? Dikristenkan itu. Saya beli buku pengkristenan Filipina. Itu dulu jahat sekali, ditangkap, yang laki-lakinya itu ditangkap, ya, di antara siksaannya adalah kulit kakinya dilepas, lalu dikejar, ditembakin, gitu. Sampai sekarang masih perjuangan Mindanao dan Moro, ya. Di sana ada Nur Mishwari dan Hasim Selamat. Saya jumpa Hasim Selamat, beliau waktu mau jumpa lagi bilang, kalau jumpa lagi tolong bawa pici Soekarno. Dia senang banget. Dia tinggal di hutan, ya, sama sepatu bot. Tapi saya udah nggak datang lagi ke sana. Jadi Islam itu tersebar di beberapa tempat di pulau-pulau Nusantara dan lain-lain. Lalu datanglah Belanda, ya, ingin merusak. Tapi alhamdulillah kita berhasil merdeka, ya, gitu.
Di Irian itu Islam duluan yang datang. Saya pernah ke Maroke, Tanah Merah, Bovendigul, penjaraannya Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Di sana ada hari turunnya Injil, hari masuknya Bible ke Maroke. Ya. Jadi dikristenkan lagi. Islam duluan sana. Yang datang duluan ke Australia orang Makassar, ke Darwin. Saya pernah jumpa profesor ahli hubungan sejarah, profesor ahli sejarah hubungan Darwin, orang aborigin dan orang Makassar. Tapi kita sebelum orang-orang Eropa kenal, tapi kita nggak pernah menguasai, bilang Australia punya kita, Australia kita yang nemuin. Orang ada manusia di sana. Orang-orang Eropa datang ke suatu pulau bilang dia nemuin. Sampai sekarang anak-anak kita diracuni. Siapa yang, kalau saya tanya nih, siapa penemu Amerika? Columbus kan? Itu kejahatan yang sangat-sangat jahat. Lah orang India apa? Dulu orang aborigin itu dianggap hewan, dirantai, dibunuh. Anak kecilnya mereka ibu-ibu yang diperkosa perempuannya. Nanti kalau lahir ditanam badannya. Ini yang cerita anak saya. Dia pernah sekolah, diceritain sama gurunya. Ditanam badannya, kepalanya itu dibuat main hoki. Tahu kan hoki? Sampai kuda. Karena dianggap binatang. Sampai sekarang kehidupan mereka sangat miskin banget. Bukan miskin harta. Kehidupannya nggak ada pendidikan. Mereka dikasih duit tanpa pendidikan. Saya nggak, kalau hari Friday ini Jumat mereka sudah mabok gitu. Hari-hari mabok mereka. Pak kerja dapat duit, nggak ada otak, jadi mabok saja. Dapat namanya family allowance, child care, rent assistant, family allowance sumbangan. Ya. Saya biasa hidup di sana 17 tahun, jadi tahu kehidupan. Kejahatan orang Eropa mirip-mirip di Amerika, mirip. Ya, jadi inilah musuh-musuh kita tuh menganggap manusia kulit lain seperti hewan, bahkan lebih rendah dari hewan. Coba sekarang acara televisinya. Pernah dulu ada acara televisi itu, apel yang kalau kucing disayang sedemikian rupa, anjing juga, tapi kepada manusia kayak gitu. Musnahnya orang India dibunuh oleh orang Amerika, tanahnya diambil, ya begitu. Nah kalau Rasulullah diutus sebagai orang yang membacakan. Utusan Allah itu membacakan kepada mereka ayat-ayat Quran, yatlu alaihim ayati wa zakkihim, dan mensucikan, wa yu'allimul kitab wal hikmah, dan mengajarkan Alkitab, Al-Quran, Al-Hikmah, As-Sunnah. Demikian Mufassir Ibnu Katsir dan yang lainnya. Al-Hikmah, As-Sunnah, bukan hikmah yang ada orang-orang awam kenalin, ucapan ngaco ngarang, ya enggak. Hikmah itu sunnah. Tidak akan kita paham Al-Quran tanpa sunnah. Coba dia suruh tafsirkan suratul Al-Buruj, ya, suratul Buruj itu ada, ya, wa syahidu wa mas'ud, qutila ashabul ukhdud, qutila ashabul ukhdud, ya, lah dibunuh ya orang-orang ashabul ukhdud, ya, pemilik apa itu ukhdud adalah parit yang dibakar. Kalau kita baca hadis baru jelas, hadis Muslim dijelaskan itu ada, yaitu raja yang ingin mempunyai penerus dari ahli sihirnya, dia belajar lalu dipilihlah anak muda dan lain-lain, panjang itu. Kita nggak akan cerita itu ya, nanti mungkin sekali-sekali. Jadi kita masuk ke perhatikan kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam bermuamalah. Waktu saat lemah Rasulullah sendirian, berdua, bertiga, terus berkembang. Ya. Tidak mudah jadi Rasul. Ya,
Bahkan baru dapat wahyu pertama, Khadijah ajak ke pamannya, seorang pendeta yang bisa menerjemahkan Taurat, Bible dan lain-lain, ahli ilmu, bilang kau akan dikejar-kejar, kau akan diusir oleh kaummu. Kaget Rasulullah. Apakah aku akan diusir? Iya, seperti nabi-nabi yang sebelumnya. Ya, itu ada di hadis Bukhari, panjang itu, ba'dal wahyi. Ya. Sehingga Rasulullah baru dapat iqra zamiluni selimuti aku. Dan di situ dipuji sikap Khadijah, seorang istri yang bijaksana. Dia nggak nanya kenapa, ya langsung selimuti, diam dulu, ditenangi, ya. Engkau orang baik, engkau nggak akan Rabbmu jahat padamu, begitu. Dan mereka udah kenal konsep Tuhan. Di halaman 138, ya, ibunya yaitu Sumayyah, ibunya Yasir dibunuh. Ada yang bilang ditombak dari kemaluannya, ada yang bilang di sini bilang ditombak jantungnya langsung. Itu syahidah pertama. Ya. Dan dijelaskan bahwa keadaan Ammar waktu itu sangat parah. Ya, beliau lagi disiksa. Ya. Beliau lagi disiksa. Sini kita baca, lihatlah bagaimana kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam berdakwah selama di Mekah. Bagaimana beliau SAW mampu menahan diri meskipun menyaksikan sekian sahabatnya disiksa habis-habisan. Bahkan ada di antara mereka yang sampai mati syahid. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW mampu menahan diri saat menyaksikan Yasir dan keluarganya disiksa dengan bengisnya oleh Abu Jahal. Beliau SAW hanya berkata, sabran ala Yasir fa inna mau'idakum al-jannah. Sabar wahai Yasir, ya, sungguh tempat kamu adalah jannah. Begitu. Ya, ini suatu gambaran di mana seorang pemimpin nggak bisa melindungi rakyatnya atau anak buahnya. Memang sedih. Rasulullah itu lebih sedih, lebih perih perasaannya, ya, melihat orang-orang yang mencintainya, mengikutinya disiksa sedemikian rupa. Hanya bisa bilang sabran ala Yasir, wahai sabarlah keluarga Yasir, begitu. Ya. Dan juga ada di antaranya pada masa itu beliau SAW tidak memerintahkan satu sahabat pun untuk membunuh Abu Jahal atau gembong kesyirikan lainnya di Mekah. Padahal ada beberapa sahabat yang memiliki kekuatan saat itu, seperti Az-Zubair bin Al-Awwam, ya, radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, Umar bin Al-Khattab atau selain mereka. Padahal bisa jadi dengan terbunuhnya mereka, Islam akan semakin jaya. Namun di sisi lain, pada momen dan situasi lainnya, Rasulullah SAW mengutus sejumlah pasukan bersenjata lengkap untuk memerangi kaum Yahudi yang telah membunuh seorang Muslim. Pada saat para pembesar masuk Islam, tadi itu cerita tentang para budak, ya. Lalu Ustadz menulis tentang pembesar-pembesar sudah masuk Islam, seperti Zubair, Sa'ad, Hamzah bin Abdul Muttalib, Umar bin Khattab. Ini para pembesar, ya, punya backing militer dan punya bangsawan. Jadi kalau diganggu mereka bisa perang balik, ya. Tapi Rasulullah tidak menyuruh membunuh Abu Jahal, ya, karena perhitungan sekali Rasulullah. Tidak gegabah karena wahyu. Tidak seperti perjuangan kita nih, JI ini, Jamaah Islamiyah, ya, dan lain-lain, ya, sudah bubar itu. Yang saya dulu di dalamnya 22 tahun saya lebih. Ya, bentar-bentar bunuh, ya, baca ayat, tafsirin sendiri. Di antara mereka ada yang rapat cuma 5 orang, 3 orang untuk meledakkan bom Bali. Padahal masih lemah, nggak bisa kita melawan Amerika dan lain-lain sementara ini. Dan jihad ada rukun dan syarat. Lihat, Rasul tidak menyuruh bunuh Abu Jahal karena balasannya akan lebih dahsyat.
Bahkan pada saat Umar masuk Islam karena Ummu Abdullah mau hijrah ke Ethiopia, Habasyah. Lalu Umar tersentuh, kenapa kamu mau pergi? Ya karena kamu menyiksa kami udah gak kuat di sini. Siksaan kamu berat sekali. Akhirnya Umar tersentuh sisi kemanusiaannya. Akhirnya tahan. Lalu dia minta ya dibacakan Al-Quran dan lain-lain. Lalu dia mandi dan lain-lain dan masuk Islam. Itu kisah Umar bin Khattab masuk Islam. Ya, setelah Umar hari itu juga dia umumkan dirinya masuk Islam. Itu beda. Kalau yang tambahan ya Imam Bukhari meriwayatkan kisah yang dibawakan oleh Khabab radhiyallahu anhu. Dia berkata, ya terjemahannya biar singkat. Kami mengeluh kepada Rasulullah SAW ketika beliau sedang berbaring di bawah bayangan Ka'bah, berbantalkan kain yang beliau miliki. Lalu kami berkata, tidakkah engkau memohon pertolongan untuk kami? Tidakkah engkau mendoakan kami? Ya wajar, Khabab tuh disetriska, dipakai api dan lain-lain, badannya penuh luka. Lalu datang ke Nabi minta, ya doakanlah kami. Ya, tidakkah mereka bertanya seperti itu? Wajar kan? Ya, penuh siksaan lalu bertanya. Ya, Rasulullah SAW bersabda, sungguh ada di antara orang-orang yang beriman sebelum kalian yang ditangkap lalu digalikan tanah dan ditanam di sana. Maksudnya hidup-hidup. Kemudian dibawakan gergaji dan diletakkan di atas kepalanya. Lalu orang itu dibelah dua. Daging dan urat yang berada di bawah kulit disisir dengan sisir besi. Namun itu semua tidak menghalanginya dari din agamanya. Demi Allah, agama ini akan sempurna sehingga seorang pengendara bisa berjalan dari San'a sampai Hadramaut dalam keadaan tidak takut kecuali pada Allah dan mengkhawatirkan atau serangan serigala pada kambingnya. Akan tapi kalian terlalu tergesa-gesa. Coba Rasulullah menyatakan tergesa-gesa, istijal. Padahal mereka sudah disiksa. Lalu Rasulullah gambarkan seperti Ashabul Ukhdud, ujung-ujungnya ini kalau cerita ini digabungkan dengan tafsir dalam Sahih Muslim dijelaskan itu urutannya. Ya, di mana penyihir tadi mempunyai anak buah, anak kecil regenerasi untuk jadikan tukang sihir. Tapi anak muda ini belajar juga ke rahib pendeta. Dua dia ilmunya, ilmu tukang sihir, ilmu rahib. Ya, suka digebukin sama gurunya, sama tukang sihir. Kenapa kamu lambat? Padahal dia lambatnya belajar sama rahib. Dua ilmu dia. Di perjalanan dia berjumpa dengan hewan besar, lalu dia berdoa, ya Allah, jika ilmu yang dari rahib pendeta ini benar, bunuhlah hewan ini. Maka hewan itu terbunuh dengan doanya, ya mungkin disambit dan lain-lain. Lalu dia ngadu ke pendetanya, aku baru saja membunuh hewan. Oh, ilmu kamu lebih tinggi dariku, hati-hati. Ya, kamu sedang diuji nanti. Kalau kamu nanti ketahuan punya ilmu, ditanya, jangan bilang dari aku ya. Ya, pendeta mulai takut karena ini anak muda makin istilahnya sakti, bukan sakti, karomah atau mujizat kalau dia seorang nabi, tapi dia tidak dibilang seorang nabi. Ya, karomah. Ya, begitu. Sampailah dia terdengar bisa menyembuhkan dan lain-lain. Lalu ditanya, sampailah tukang pengawal, teman dekat raja pada saat itu buta, dia dengar anak muda, ada anak muda suka bisa menyembuhkan. Dia datang ke anak muda lalu tanya, apakah benar engkau bisa menyembuhkan? Bukan aku, Allah. Lalu sembuh pengawal teman duduk raja ini. Lalu dia kaget, kamu kok udah sembuh, udah ngelihat? Ya, aku berobat ini. Siapa? Ini anak muda ini. Dikejarlah sama raja, ditanya, ya, kamu meyakini ada Tuhan selain aku? Gitu. Akhirnya raja marah. Ya, akhirnya disuruh balik ke agama
agama yang berlaku pada zaman itu. Di antaranya nggak ada yang mau, yang tukang sihir juga sembuh. Apa tukang sihirnya apa, sahabatnya raja nggak mau, dia sudah yakin kebenaran agamanya pemuda ini. Dan pendeta juga begitu, ya, karena anak muda disiksa jadi ngaku saya belajar dari pendeta, lalu disiksa satu-satu. Ya, ini sesuai dengan ucapan Habab, ucapan Rasulullah terhadap Habab. Ya, waktu disiksa apa? Pengawal teman dekat raja itu digergaji, diambil gergaji dibelah. Lalu pendeta digergaji dibelah. Begitu siksaan. Ya, masih kurang puas, ya, dibunuh anak ini. Tapi anak muda ini dibunuh, dibawa ke bukit, baru mau dicorokin, istilahnya didorong, gempa bumi, pengawal algojo yang mati. Dibawa ke laut, mau ditenggelamkan, ya, kapalnya bergoncang, algojonya yang tenggelam, dan lain-lain. Akhirnya nggak bisa dibunuh. Lalu pemuda bilang, wahai raja, jika engkau mau bunuhku, kumpulkan masyarakat, panahlah aku. Sebelum manah, ya, dipanah, ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan nama Allah, Rabbnya si gulam, si pemuda ini. Maka raja sangat ambisi ingin ngebunuh nih, karena dia yakin ini bakalan merusak kerajaannya, kepercayaan umat. Akhirnya dipanah mengenai pelipisnya kalau nggak salah, dan lain-lain, matilah gulam ini, pemuda ini. Sejak meninggal itu dia beriman, seluruh negara itu beriman melihat amantu birabbil gulam, kami beriman dengan Robnya si gulam. Akhirnya Islam. Raja marah. Siapa yang beriman? Nah, maka pasang parit tuh, ashabul ukhdud, pemilik ukhdud, pasang parit, dinyalakan, diceburin satu-satu. Kamu beriman, mau murtad nggak? Dari agama pemuda itu nggak mau masuk. Yang murtad aman. Sampailah seorang ibu-ibu bawa anak, ada anaknya, cemplungi satu-satu. Ya, begitu. Tidak mudah. Ya, cobaan mereka. Sabiqun al-awwalun. Oleh sebab itu Rasulullah menyatakan, ya, sabar. Ya. Kemudian ada dulu digergaji dan diletakkan di atas pohonnya gergaji, lalu orang itu dibelah. Ini kenyataan sesuai dengan hadis lain. Ya. Begitu. Jadi kita tidak ada apa-apanya iman kita ini. Baru cobaan ekonomi murtad. Dikasih mie bungkus, 2 bungkus, 2 kardus, murtad. La haula wala quwata. Iman cap apa ini? Ya. Coba lihat tuh orang Palestina dibom di ini, mereka masih baca Quran, masih belajar Quran, masih ngaji, masih sholat di puing-puing. Ya. Dalam keadaan lapar mencari makanan, mereka cari makan dibunuh. Ya, dan kita hanya bisa berdoa saja sampai sekarang. Karena kalau bantu pun sekarang nggak bisa masuk, makanan numpuk ya di perbatasan. Semoga Allah menangkan umat Islam di mana-mana saja ya. Kita doakan terus, tetap itu saudara kita. Dan itu kondisi di Uyghur sekarang ya, ada camp namanya jutaan orang Islam di situ. Uyghur adalah Turkistan, dia wilayah Turki diambil oleh Cina, lalu dijadikan isolasi. Yang masih tetap pengen Islam dan Turki di camp konsentrasi. Kalau sholat di penjara, kalau puasa di penjara, nggak boleh kasih salam, nggak boleh punya mushaf. Ada di daerah perbatasan juga Rusia, kalau punya mushaf ditangkap langsung. Ya, alhamdulillah di Indonesia nggak ada larangan, nggak ada kekejaman. Mungkin dulu di zaman Belanda ada, mungkin saya nggak tahu, belum baca sejarahnya. Jadi kita bersyukur dan harus lihat kondisi. Ya, ulama yang mengetahui kapan jihad. Jihad itu punya syarat dan rukun. Nggak boleh bikin kelompok bayat
jihad, ledakin sana, ledakin sini. Ya Syekh Ali Hasan Halabi punya buku Minal takfir ilal takjir, ya, mungkin salah satunya judulnya seperti itu. Dari mengkafirkan terjadilah peledakan-peledakan, membunuh pemimpin dan lain-lain, teror. Ini teroris asli. Ya jangan, anak-anak muda nggak boleh seperti itu. Kalau ada kajian-kajian yang nggak di masjid, di rumah-rumah, ditutup dulu matanya, di hutan, hati-hati itu ciri-ciri. Ibunya nggak boleh tahu ini anak ngajinya apa, kitabnya apa, ustadznya siapa. Pakai bayat, pakai infak nanti, hati-hati. Itu ciri-ciri penyimpangan, bukan dakwah yang benar, tidak sesuai dengan Quran, Sunnah dan Sirah. Coba lihat Rasulullah disiksa dan lain-lain, tidak pernah nyuruh. Ya, Umar baru masuk Islam enggak disuruh lawan bunuh itu Abu Jahal, enggak, hijrah dulu. Ya, Umar itu ikut hijrah. Waktu Umar masuk Islam, hijrah pertama ke Habasyah. Ya, Habasyah, Ethiopia. Ya, negara Kristen, baik rajanya, Raja Najasyi waktu itu, dan masuk Islam dia. Ya, begitu. Ya, Rasulullah sangat bijaksana. Oleh sebab itu, bagi kita yang ingin memperjuangkan Islam, tidak mungkin kalau kita tidak baca sirah, baca Quran, hadis, berdasarkan petunjuk ulama Rabbani, dan baca sirah. Jangan ngarang-ngarang sendiri. Ya, nggak boleh begitu. Perhatikan bagaimana perbedaan sikap Rasulullah SAW yang sangat signifikan antara satu kondisi dengan kondisi yang lain. Sikap Rasulullah SAW di awal perjanjian damai di Madinah berbeda dengan sikap Rasulullah SAW ya di akhir perjanjian tersebut. Sikap Rasulullah SAW di perang Badar berbeda dengan sikap Rasulullah di perang Uhud, dan seterusnya, ya, begitu. Dua sikap, ya, di perjanjian waktu Rasulullah masih lemah, ya, karena Rasulullah masuk Madinah, ada namanya Abdullah bin Salul bin Ubay, ya, itu calon raja yang sudah sepakat bakalan diangkat jadi raja. Begitu Rasul datang, ya, ngaku nabi, bubar dia, stres dia, hasadnya timbul. Bagaimana ini membunuh Rasul? Ngakunya nabi, kalau dia ngaku raja bisa dilawan. Tapi kalau ngaku nabi nggak mungkin Ubay juga ngaku nabi, makanya ada nabi-nabi palsu. Ya, jadi itu saingannya Rasul waktu itu. Ya. Lihat pula bagaimana tahapan demi tahapan yang dijalani oleh Rasulullah SAW dalam menyampaikan syarat Islam, seperti perintah jihad, perintah hijab, ya, keharaman khamar, riba, dan yang lainnya. Itu bertahap. Khamar bertahap, jihad juga bertahap. Ya, Imam Ibnu Qayyim merangkai kan, jihad itu pertama apa begitu, ya. Ya, ada levelnya. Enggak langsung jihad kita. Pertama bahkan dakwah di Darul Arqam. Hati-hati, begitu nyebut Darul Arqam, ada kelompok Darul Arqam di Malaysia sudah dibubarkan dan pernah masuk ke Indonesia. Saya jumpa di Australia pemuda-pemudanya itu, pendakwah yang ngajak saya, kita debat. Saya baca buku-bukunya dari Malaysia, Keharaman Darul Arqam. Dia tuh pemimpinnya kalau rapat si orang Jawa, dia pemimpinnya. Ngakunya kayak Imam Mahdi. Kalau rapat gini dengan para pembesar Darul Arqam, terus ada masalah, dia masuk ke kamar. Sebentar, saya mau tanya kepada Rasulullah. Ini ngobrol di dalam. Memang ada orang ngobrol. Itu bukan Rasul, jin itu. Ya, Suhaimi kalau nggak salah namanya, orang Jawa. Di sana jadi amir Darul Arqam. Itu pemudanya udah di Cina dan udah besar itu, tapi diharamkan di Malaysia. Dulu diterima di Indonesia. Malaysia itu disiksa dia, ya, pemimpin itu Suhaimi itu dikikir untuk ngaku. Akhirnya dia ngaku, harus umumkan kesesatannya, ya. Anak buahnya ada dulu di Indonesia, sampai sempat masuk. Saya masih di Australia itu. Saya beritanya Darul Arqam mendekati pemerintahan Indonesia. Bukan Darul Arqam itu.
Terus kelompok, ini Darul Arqam, Dar Al-Arqam, rumahnya si Arqam, sahabat. Jadi mereka ngaji di situ. Ya, karena kalau ngaji di luar bakalan persekusi sama Quraisy yang mempunyai kekuatan. Ya, begitu. Halaman 140. Sekali lagi, ini semua menegaskan pentingnya mempelajari sirah nabawiyah secara runut dan utuh dari sumbernya yang valid. Sangat keliru jika seorang hanya mengamati pendapat, sikap, dan perbuatan tertentu dari Rasulullah SAW begitu saja tanpa mengetahui berbagai latar yang membelakanginya, baik berupa momen, situasi, dan waktu tertentu. Bagaimana mungkin seorang dapat mengetahui semua ini dengan benar tanpa mempelajari sirah nabawiyah? Orang-orang yang berpikir ingin ikut andil memajukan menjayakan Islam harus baca sejarah, terutama sejarah Rasulullah. Jadi tahu pergerakan itu, jangan sembarangan. Ya, pemimpin juga harus baca Quran dengan tafsir yang benar, hadis dengan sarahnya yang benar, sirah nabawiyah dengan yang valid, jangan yang palsu, jangan yang dibuat-buat. Ini kata Rasulullah seperti ini, enggak ada dalilnya. Ya, ulama teliti banget, sirah nabawiyah disaring lagi, ada sahih sirah nabi, sahih sirah nabawi. Ya, sehingga tinggal sedikit di dalam pembukaan di buku-buku beliau di awal itu dijelaskan kenapa beliau tidak mengambil sahih semua. Ya, selagi tidak terlalu bertentangan dan tidak prinsip, diambil dari Sirah Ibnu Hisham. Kalau sahih semua tinggal dikit, itu kepunyaan milik susunannya Syekh Albani. Ya, kalau ini kan 6 buku ini. Ya. Albani satu aja. Sahih semua itu. Ya, jadi ada pertimbangan dalam sejarah agak lunak dalam mengambilannya, tidak seperti mengambil hadis, ya begitu. Sebagai penutup poin keempat ini, mari kita perhatikan firman Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil. Al-Baqarah ayat 143. Umat Islam adalah umat wasat, yakni pertengahan, adil, moderat, serta jauh dari ifrat, ya, berlebihan atau hulu ifrat tuh, dan juga jauh dari tafrid, menggampangkan, meremehkan. Ya, ifrat hulu, ya, tafrid memudah-mudahkan, menggampangkan. Lantas bagaimana kita dapat mengetahui praktek nyata dari wasitiyah yang dituntut dari kita? Mungkin setiap kita memiliki definisi masing-masing terkait wasitiyah ini. Namun apakah barometer utama dan satu-satunya dalam menentukan definisi dan implementasi nyata dari wasitiyah ini? Jawabannya adalah sirah nabawiyah. Semua orang bilang kami berdakwah dengan moderat dan lain-lain. Banyak kelompok-kelompok seperti itu. Ya, standar barometernya sirah, sesuainya dengan sirah Nabi. Pergerakan ini begitu. Makanya ulama Rabbani tidak melulu membicarakan pemerintahan. Mereka bersabar, mereka bicara tauhid. Karena apa? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Ini seluruh utusan tugasnya an i'budullah, sembahlah Allah saja. Wajtanibut taghut, jauhi taghut, bentuk kesyirikan, iblis, laknatullah, dukun, peramal, ngakunya orang pintar padahal orang bahlul. Ada kayak gitu. Ya, namanya pawang hujan yang kehujanan, banyak dipercaya itu. Ya, pawang hujan basah kuyup. Lah dia sendiri nggak bisa menyelamatkan dari ilmunya. Sudah. Tapi banyak pengikutnya. Ya, ada istilah, kenapa ada orang ngaku nabi ada pengikutnya? Itu jadi pertanyaan tuh. Apakah sebegitu bodohnya umat ini? Terutama di Indonesia. Ya. Ada teman saya, Abdul Syahid namanya, orang bule,
ganteng, matanya biru, bule, belajar bahasa Arab. Saya utus, saya jumpain sini mau belajar di Libya. Kamu belajar bahasa Arab, udah ke Indonesia saja sana. Ini saya kasih referensi ke sini. Berjumpa dengan ustadz di sini, dia pakai pici, ganteng orangnya, pakai baju putih. Di Australia begitu masuk Islam, jenggotnya kuning ya, bukan kuning dikuningin ya, emang asli, bule, matanya biru, ganteng pokoknya. Sampai Indonesia, ustadz yang saya kirimin, Ustadz Ibrahim, teman antum ganteng sekali, banyak yang ngeliatin di jalan, ya orang bule. Buat orang bule mah biasa itu. Kita udah bosan lihat kayak gitu. Tak kirim ke Indonesia. Di sana sampai di Libya ketemu Ustaz, kamu ini hati-hati di Indonesia. Kalau kamu ngaku nabi pasti banyak pengikutnya. Padahal lagi belajar bahasa Arab. Kalau dia ngaku nabi, saya nabi, udah banyak pengikutnya di Indonesia itu. Ya, begitu. Dan saya tanya, kenapa kamu balik ke Australia, bukan belajar sampai selesai di sana? Saya nggak kuat. Kenapa? Ya, I cannot stand. Saya nggak kuat. Kenapa? Saya pernah yang ke pondok yang kamu pilih, terus saya ngobrol terus, diliatin terus, akhirnya ya saya lelah diliatin terus. Oh ya namanya orang norak lah, kamu tahu lah, ya norak gitu. Dia nggak kuat itu. Pada suatu saat dia lagi tidur di pondok, dia tidur, begitu dia bangun, seorang semua udah pada ngeliatin dia. Sejak itu dia balik aja ada. Akhirnya dia balik, karena udah jadi guru bahasa Arab. Mu'alaf jadi guru bahasa Arab di sekolah, yang Melbourne Islamic School, ya begitu. Kita lahir di samping masjid, jadi murid terus. Belajar bahasa Arab. Baru 2 bulan bubar. Kalau dia tuh serius sampai jadi guru bahasa Arab padahal mu'alaf. Bapak-bapak kita ini semangat. Hari pertama 200 orang, hari kedua 100 orang, hari ketiga 50 orang, hari keempat ustadznya sendiri. Karena bacanya apa? Disuruh i'rab, doroba. Itu pertama. Kedua, doroba. Bah, begitulah. Lama-lama drop out. Kuat. Masih bertahan. Alhamdulillah. Harus kayak gitu. Harus ada andil belajar sampai mati. Hah? Iya, belajar sampai saya masih belajar bahasa Arab karena saya masuk Libya ya karena ini subahatnya Haroki. Guru saya Syekh Khalil Ambada, ahli hadis, datang ke rumah saya. Kamu mau belajar bahasa Arab? Ya mau. Saya datang ya masuk bahasa Arab Ustaz Rahman. Dia kuliah karena saya kuliah Jayabaya. Saya nggak mikirin belajar bahasa Arab, tapi saya datang jumpa Ustaz Rahman, tahu ketemu Syekh Khalil Ambada. Ya, mana anda? Anak Abdurrahim. Saya udah bisa bahasa Arab karena belajar di kursus di Al Azhar, Kebayoran Baru, bukan Kairo. Ya, tapi lumayan bisa ngomong, beranilah ngomong. Tanya, anta tulab udah? Lah. Kenapa kamu gak belajar? Marah dia. Ya saya kuliah. Saya bilang, kamu mau belajar? Mau. Dulu untuk belajar di Libya itu ribuan dari luar Jawa tidur berbuka kemah, buka tenda, enggak. Seperti sekarang bisa kos, dulu nggak ada. Pertama di Raden Saleh, kedua di Salemba dekat samping UIN. Nah saya tinggal di situ waktu itu. Ini cerita dulu ya, perjuangan belajar bahasa harus diniatkan dan dijalankan sampai mati. Ya begitu. Saya diterima, diperintahkan oleh Amir terbesar zaman saya karena saya terikat baiat, disuruh ke Australia. Padahal saya diterima. Pagi saya Libya, sorenya di Jayabaya, jurusan mesin. Ustaz Rahman di Libya 2 tahun, belum selesai disuruh juga ke Afgan. Mereka nggak memikirkan ilmu, Haroki kurang ilmunya. Padahal kan disuruh selesai dulu. Ya nanti baru dikirim, masih mentah dikirim untuk dakwah di Australia. Tapi ya itu kehidupan qadarullah masyafa'al. Saya menyesal itu. Tapi saya belajar di Australia dengan orang-orang Arab, doktor dan lain-lain.
Karena orang Arab langsung. Saya belajar di Melbourne Uni juga, khusus bahasa Arab, ya. Jadi jangan nyerah belajar bahasa Arab. Kalau antum nggak paham bahasa Arab, dibodohin orang. Ya baca kayak saya nih dari terjemahan. Saya baca terjemahan tapi saya paham yang diterjemahin. Ya, jadi jangan plontos nggak paham sama sekali. Mana fa'il, mana maf'ulun bi, ya, mana fa'il, ya, mana fi'al. Ya sekarang boleh tahu mana jumlatul mufidah, ya, kalimat jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah dan lain-lain. Ya, tasrif, lughawi, istilahi. Ya, taulah, itu harus diulang-ulang terus. Ini anak-anak nih harus belajar bahasa Arab. Tidak boleh tidak. Kalau mau kembali ke Islam harus balik ke bahasa Arab. Ya. Jangan cukupkan baca terjemahan. Walaupun lebih mudah sekarang. Sudah ada chat GPT, baca langsung terjemahin. Boleh, tapi antum kalau dibohongin harus tahu itu. Lihat buku aslinya. Ya. Kita kembali. Jangan gegabah dalam memperjuangkan Islam. Sebagai contoh, Rasulullah SAW memerintahkan serta memotivasi umatnya untuk menikah. Meskipun demikian, pernikahan tidak boleh menjadikan seorang lalai dari jihad, mencari nafkah, berdakwah di jalan Allah, Jalla Jalaluhu dan yang lainnya. Jadi jangan satu ibadah merusak ibadah lain. Nikah ibadah, tapi jangan lalai dari jihad. Jadi tulis jihad ya, jihad yang syar'i, bukan jihad yang kayak saya dulu, ngebom sana ngebom sini, bukan. Itu jihad yang sesat. Masa untuk ngebunuh 200 orang cukup 4 orang anak-anak muda berfatwa. Habis itu nyesel, kafaroh, puasa 2 bulan berturut-turut. Bin Laden ngirim uang ke para pelaku ini. Ya baca itu udah tersebar itu untuk kafaroh. Ada orang-orang Muslim yang terbunuh. Ya udah tahu mayoritas Islam. Hatta di Bali banyak orang Islam. Berpikirnya gimana? Kalau memang mau jihad tuh ke Amerika sana, ongkosnya berat ya kan? Akhirnya dia ke Bali doang. Bencinya Amerika yang ngebomnya orang Indonesia. Itu salah sasaran. Udah nggak bener aja otaknya. Terorisme itu tidak dari Islam, bukan dari Islam. Ya, banyak di ceramah Ustaz Rahman rahimahullah. Ya saya pun ada di YouTube ada. Jadi nikah bagus, tapi jangan lalai mencari nafkah juga, berdakwah di jalan Allah dan yang lainnya. Nikah silahkan, punya anak silahkan, tapi jangan lalai dari berjihad, menuntut ilmu. Jihad kita ini bukan lagi dengan angkat senjata. Kecuali Amerika datang nyerang ya angkat senjata. Semuanya di atas pimpinan, ada bendera, ada logistik dan lain-lain. Itu syurut. Ada jihad itu ada syarat dan rukun. Ya, sekarang jihadnya apa? Maksudnya di sini menuntut ilmu, mencerdaskan diri, jangan sampai bodoh. Ya, menyebarkan ilmu, ngajarin anak-anak, begitu. Mencari nafkah. Dengan mencari nafkah, ya kemarin di grup ada kiriman tulisan bagus dari Ustadz Reza Basalama, hafizahullah, doktor. Dia tulis sederhana. Qala fulan, Ilyas kalau nggak salah, Iyas atau siapa. Al-faqihu tajirun khairun minal faqih laisa tajir. Penulisnya bilang kami nggak senang dengan ucapan itu, tapi setelah melihat kenyataan bagus itu. Seorang fakih yang kaya atau pedagang kaya, tajir bisa pedagang bisa kaya, lebih baik daripada fakih laisa tajir. Ada fakih tapi nggak kaya, bukan pedagang. Kami nggak senang ucapan itu, tapi kalau kami lihat kenyataan benar itu, kami senang kata-kata itu. Apa? Fakih yang tajir nggak mengharapkan umat, ceramah dikit udah mengharapkan amplop ini rusak kalau kayak gini caranya. Apalagi masang target 15 juta. La haula wala quwata illa billah. Dia nggak lihat sejarah Habab dibelah, ya Habab di Teriska.
hati-hati. Kita berdakwah dan dengerin aja itu udah nikmat dari Allah. Kalau disediain makan ya makan, jangan sok banget jadi Ustaz makan aja enggak, minum enggak, jorokin. Enggak boleh juga Ustaz kayak gitu. Dimuliakan ya minum yang sederhana, makan silahkan. Tapi jangan ngasih tarif ini. Ini rusaknya dakwah sekarang. Ya, bagaimana ucapan guru kita Ustaz Yazid rahimahullah dan guru kita Ustaz Abdul Hakim Abdad, mereka menjaga sekali. Dikasih, bukan menetapkan target. Ini yang merusak dakwah. Coba dibandingin dakwah-dakwah awal Rasulullah. Mereka mengeluarkan harta. Ya. Suhaib Ar-Rumi, orang kaya. Ar-Rumi dia dikatakan katanya dia calon pangeran raja Romawi, diculik sama orang Arab, dijadiin budak. Terus kenal Islam, makanya namanya Suhaib Ar-Rumi. Itu kaya, ya karena orang pintar dia, pangeran sebenarnya dia. Setelah itu dia masuk Islam. Setelah itu dia mau hijrah ke Madinah. Itu kaya dan jago panah. Ya, ketahuan mau hijrah ditahan dia. Suhaib, kamu dulu datang miskin, budak dan lain-lain. Sekarang kamu mau ke Muhammad. Ya, pilih mau mati atau tinggalkan barang-barang kamu. Suhaib dengan mudah. Kamu tahu aku mempunyai busur panah ratusan lebih. Kamu tahu aku jago panah. Silakan cegah aku. Ya, gitu. Atau aku tinggalkan hartaku. Silakan kamu ambil. Izinkan aku hijrah menjumpai Rasulullah SAW. Inilah dakwah. Selamatkan diri. Ya. Pada saat lemah, selamatkan iman. Jangan buru-buru ingin mendirikan negara Islam. Caranya menginjak-injak syariat Islam, gak mungkin tegak. Ya, negara Islam dengan cara merusak syariat Islam. Maaf ya orang-orang yang semangat, anak-anak muda ini harus diberi pengertian seperti ini. Pahit ya pahit. Dan alhamdulillah belum pernah berhasil itu. Ya, gitu. Suhaib Ar-Rumi rela hartanya untuk menjaga. Begitu datang disambut, ada ayat turun ya, yang orang yang telah berniaga kepada Allah, ya. Padahal Suhaib belum datang lagi, Rasulullah sudah menyambutnya. Ya. Beliau datang enggak dengan harta, dengan diri dan keimanan. Demikian pula Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk mencari nafkah, membebaskan kita untuk menentukan profesi apapun, ya. Namun beliau SAW juga menegaskan agar pekerjaan-pekerjaan tersebut halal, ya, dan jangan sampai melalaikan seorang dari menunaikan hak-hak Allah Jalla Jalaluhu dan juga hak-hak sesama manusia, sesama hamba. Sikap moderat wasitiyah seperti ini yang akan kita pelajari dari sirah nabawiyah. Inilah 4 poin ya, ini terakhir dari materi ini. Ya, sudah hampir 1 jam. Jadi materi ini terdiri dari bagaimana mempelajari sirah. Pertama, kenalilah Nabi Muhammad SAW dengan benar. Banyak orang aku kenal tapi gak benar kenalnya. Dia bilang nabinya begini begitu, itu gak benar. Ya, Nabi masih hidup. Saya jumpa Nabi berapa kali setiap, dan secara melek begini jumpa Nabi. Kalau dia benar berarti dia sahabat. Karena orang yang sahabat, David sahabat adalah orang yang melihat dengan matanya sebentar atau lama, belajar atau tidak belajar. Nah, itulah sahabat. Makanya ada sahabat besar, sahabat kecil, ada tobakoh tingkatan sahabat. Tobakoh sampai berapa itu? Itu yang belajar di jalur hadis. Ya, jadi hati-hati. Kenalilah Nabi Muhammad SAW dengan benar. Jangan asal-asalan. Bahkan di antara kelompok-kelompok, ya, Nabi datang ke saya diskusi kayak ini, Darul Arqam, tiap mentok, memang nggak ada ilmu mau bicarakan masalah umat. Akhirnya saya jumpa dulu Nabi. Itu jin. Kalau dia bisa jumpa, untuk apa Bukhari menghabiskan puluhan tahun untuk menyusun Sahih Bukhari kalau masih bisa jumpa Nabi? Buat apa itu Imam Muslim sampai wafatnya dalam keadaan mencari hadis, beritanya seperti itu. Beliau ditanya sesuatu nggak mampu jawab,
dia cari hadis dari perpustakaannya sampai meninggal. Ya, karena sambil makan korma. Ya, itu ada kisah seperti itu. Allahu a'lam. Dan banyak lagi. Ada yang berjalan sebulan mencari satu hadis, begitu sampai ke orang tersebut perawi, ya, perawinya udah meninggal, perjalanannya semua balik lagi. Imam Bukhari pernah mencari seorang muhadits perawi, tapi begitu dilihat perawinya sedang menipu hewannya, balik lagi dia, padahal sudah menghabiskan uang. Kok tahu-tahu ada orang, saya jumpa Nabi kemarin 3 kali, enak banget. Siapa dia? Berarti dia sahabat pendusta. Ya, nggak boleh kita dibodohi dengan, nggak boleh anak-anak kita, saudara kita dengar, kasih tahu, ya, bodoh itu kebodohan. Yang aku Habib, ya. Dan sekarang alhamdulillah sudah ada orang-orang yang mewakili, ya, mengupas ini. Nggak ada urusan dengan kita. Kita hanya baca Quran dan hadis, kita nggak peduli. Mereka ngaku Tuhan pun memang kerjaan dajjal gitu, ya, gitu. Abdullah bin Sabah untuk diikuti dia ngaku utusan seperti Paus untuk diakui dia ngaku Isa alaihissalam anak Tuhan, makanya dia Rasul. Paus itu Rasul. Abdullah bin Sabah juga gitu. Dia menyatakan Ali itu Tuhan. Huwa Allah, dialah Allah. Sampai Ali geram mau dibakar, kabur dia. Abdullah bin Sabah yang kita ceritakan di pertemuan yang lalu, perintis Syiah dan gerakan-gerakan yang merusak Islam, itu Yahudi San'a, ya, Ibnu Sauda, anak seorang Yahudi hitam. Begitu. Satu, kenali Nabi dengan benar, itu udah lewat. Ini terakhir. Dan kedua, Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber utama syariat Islam. Kenapa? Yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimul kitab wal hikmah. Itu tugas Nabi. Tanpa belajar, nggak mungkin Islam ini tegak maju lagi. Kalau umatnya pada meninggalkan Quran dan Sunnah, nggak paham Sunnah gitu banyak. Yang sahih aja banyak. Jangan cari yang dhaif, yang maudhu, yang mungkar. Yang sahih Bukhari itu ada 7.000 yang pengulangan. Muslim 3.000 lebih. Ada sahih Sunan Abi Daud, ya, ribuan juga. Ada sahih Sunan Nasai. Ada sahih Sunan Ibnu Majah. Ada sahih Ibnu Khuzaimah, perlu diteliti lagi mana yang sahih benar. Ada sahih Ibnu Hibban. Ada Mustadrak Hakim, gabungan hadis yang tidak ada di Bukhari Muslim, Mustadrak namanya, yang ditakhrij oleh Zahabi. Ada Musnad Imam Ahmad yang, ya, saya ada di perpustakaan, 52 jilid, ditakhrij oleh Suhaib Al-Arnaud. Yang mana sahih, mana yang lemah, mana yang dhaif. Ada Sunan Ad-Darimi, ada Muwatta Imam Malik, ada Musnad Abdul Razak. Kalau buku-buku ini berbahasa Arab semua, kalau kita tidak bisa bahasa Arab, anak-anak kita ini, siapa yang baca? Saya punya PDF-nya itu 2000-an, udah saya simpan dari Libya. Saya dikasih, ada seorang ikhwan Ustad ngambil S2, lulus langsung dikasih PDF itu. Saya dengan Ustaz Rahman dan Ustaz saya sebarkan, setiap ada Ustaz saya kasih. Syekh Saiful Nasar, Walid Saiful Nasar saya kasih juga. Ribuan itu. Quran dan tafsirnya, sunnah dan sarahnya, ilmu Quran, sunnah dan sarahnya, dan lain-lain, akidah, fikih, ibadah, ada 7 lebih, dan itu isinya ribuan PDF. Kalau antum mau, saya kopikan, gratis. Ya, Islam ini harus bangkit dengan keikhlasan. Kalau antum mau bagian dari orang yang menjayakan Islam, sebagai materinya Ustadz yang telah lalu ada di video nomor berapa, sini juga ada halamannya, silahkan. Buku ini kalau bisa beli, saya bukan iklan ya, kalau bisa beli. Kalau enggak cukup nikmati karena sudah dihalalkan oleh Ustadz. Ya,
Kalau mau baca sendiri di print silahkan itu dari kitabnya. Kalau bisa di print saya nggak tahu bisa apa enggak. Ya, yang di Bekal Islam. Dan saya bukan promosi karena ini salah satu kitab yang saya senangi. Setelah saya baca waktu awal-awal 1980-an, saya membeli kitab lengkap yaitu kelengkapan sejarah sejak Sirah Nabawi susunan Kiai Haji Munawar Khalil. Itu putra ulama pertama yang senang sunnah. Di antaranya Profesor Dr. Hasbi Asidiki, Munawar Khalil, Hasan. Dan itu yang bukunya saya punya hampir komplit ya. Pada saat saya muda lah, 80-an, tahun 80-an. Salim Bahrais penterjemah Quran, Mahmud Yunus pentafsir Quran, Hasan ya. Begitu. Demikian, ada pertanyaan? Kita sudah 1 jam 5 menit. Silakan jika ada pertanyaan. Kalau memang mau sekali-sekali seperti ini silakan ya. Karena ini masih ada 5 buku lagi. Kalau mau ngambil bagian, cari harinya. Kalau ini kan menggantikan kalau kosong ya. Silakan bapak-bapak bicarakan dan ya feel free untuk ngomong ke saya kapan ya. Berapa orang? 1 orang nggak apa-apa. Misalkan panitia yang jemput, dia yang dengerin nggak apa-apa, jalan terus. Ya, saya biasa. Tanpa orang aja, saya di rumah rekaman sudah 100. Ya, udah 130 pertemuan sendiri, monolog tuh. Tapi kalau ada 2 orang, 1 orang, anak kecil kirim, bapak-bapak tidur juga nggak apa-apa. Ya, tidur di sini nggak boleh Pak. Kalau saya ngajar boleh tidur. Tenang aja, saya nggak akan bangunin. Cuman punya perasaan aja. Saatnya sibuk sendiri, antum lagi mimpi, kayaknya ada yang berisik nih. Tapi demikian, kalau ada pertanyaan nanti kita diskusi sambil santai. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak tepat, keras atau menyinggung perasaan antum. Dan semua kesalahan dari saya dan syaitan, kebenaran dari Allah, kemudian dari Rasulullah dalam hadisnya, hendaklah kita pegang erat, camkan, pikirin, tadaburi, dan lihat amalkan setiap ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.